Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Para pimpinan perguruan tinggi seluruh Indonesia yang saya hormati, adik-adik mahasiswa yang saya cintai, Viva mahasiswa. Syukur Alhamdulillah di kesempatan ini saya dapat menyapa Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa, semua meskipun secara daring. Salam sehat dan bahagia. Kita masih terus berjuang di tengah pandemi COVID-19. Namun di sisi lain, pandemi memberikan banyak hikmah pembelajaran bagi kita semua. Metode pembelajaran berbasis teknologi, termasuk pembelajaran secara daring, menjadi suatu hal yang harus kita adaptasikan dan kembangkan, seiring dengan dinamika adaptasi kurikulum yang perlu dilakukan oleh tiap perguruan tinggi. Kondisi ini diharapkan dapat memicu kreativitas dan inovasi semua pihak, di samping menguatkan implementasi adaptasi kebiasaan baru. Adik-adikku mahasiswa baru se-Indonesia, menjadi mahasiswa artinya memasuki fase kehidupan baru, membentuk jati diri sebagai manusia seutuhnya melalui pendidikan tinggi. Meneruskan pembelajaran dari Ki Hajar Dewantoro, paradigma pendidikan seharusnya berpulang pada kemerdekaan dan kemandirian pelaku pelajar, untuk mendapatkan nilai dan tujuan hidup sebagai manusia seutuhnya yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa. Filosofi tersebut mendasari transformasi kebijakan Kemdikbud Merdeka Belajar, terutama Kampus Merdeka, yang memerdekakan unit pendidikan untuk meningkatkan budaya pembelajaran dan inovasi, yang juga memantik growth mindset bagi generasi penerus bangsa. Perguruan tinggi didorong untuk lebih adaptif dalam melakukan transformasi kurikulum, sesuai kebutuhan nasional dan kebutuhan global, serta disesuaikan dengan karakteristik generasi mahasiswa Indonesia. Di masa lalu, mahasiswa tidak memiliki fleksibilitas di dalam belajar. Semua kegiatan belajar dimaknai kegiatan secara klasikal dengan satuan kredit semester, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan mahasiswa di luar kampus, di luar ruang kuliah, di luar lecture, tidak bisa diakui sebagai pembelajaran. Saat ini SKS diartikan dalam jam berkegiatan, sehingga ada fleksibilitas bagi mahasiswa dalam menuntut ilmu, baik secara perkuliahan maupun kegiatan lainnya seperti magang, mengajar di desa, dan lain sebagainya. Berbagai kegiatan di luar kampus ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa untuk memberikan solusi atas permasalahan real yang dihadapi masyarakat. Kampus Merdeka mendorong kita semua menjadi pelajar sepanjang hayat. Kehausan untuk terus belajar, menggali bakat sesuai minat, dan meningkatkan keunggulan kompetensi di era baru pendidikan tinggi. Era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Kreativitas dan inovasi bisa terpacu dengan gotong royong banyak pihak. Kompetensi kolaborasi dapat lebih diasah melalui berbagai macam program Kampus Merdeka. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, pendidikan adalah kunci solusi atas krisis pembelajaran dan berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa. Mahasiswa diharapkan menjadi agen perubahan dan penggerak untuk menghasilkan berbagai solusi untuk bangsa. Ubah paradigma belajar di perguruan tinggi menjadi kuliah untuk belajar. Belajar bagaimana bisa berkarya atau bekerja di berbagai bidang, bukan hanya sekedar kuliah untuk bekerja. Mari sama-sama belajar dan terus haus belajar untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Selamat mengikuti program pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru. Selamat berkarya. Salam Kampus Merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, upacara akan segera dimulai. Upacara penyambutan mahasiswa baru Universitas Tanjung Pura Angkatan 2020 dimulai. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. lapor upacara pembukaan PKKMB Universitas Tanjung Pura tanggal 9 September tahun 2020. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Kepada bendera merah putih.
mengheningkan cipta. Untuk mengenang arwah para pahlawan kita yang telah mendahului, marilah sejenak kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pengumuman dan penyerahan penghargaan kompetisi tingkat universitas, pemilihan mahasiswa berprestasi, kompetisi debat mahasiswa Indonesia, dan National University Debate Championship. Keputusan Rektor Universitas Tanjung Pura nomor 2604 UN 22 KM 2020 tentang penghargaan pemilihan mahasiswa berprestasi Pilmapres Universitas Tanjung Pura tahun 2020. Rektor Universitas Tanjung Pura menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tanjung Pura tentang penghargaan pemilihan mahasiswa berprestasi Pilmapres Universitas Tanjung Pura tahun 2020. Ke-1, penetapan pemilihan mahasiswa berprestasi Pilmapres Universitas Tanjung Pura tahun 2020 sebagai berikut. Pilmapres 1, nama Jihan Islahiyah, NIM B10111811036, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Pembangunan, jumlah nilai 99. Kepadanya diberikan hadiah berupa uang pembinaan sebesar Rp2.500.000. Pilmapres 2, nama Leonardo, NIM A10111171140, Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum, jumlah nilai 93,8. Kepadanya diberikan hadiah berupa uang pembinaan sebesar Rp1.500.000. Pilmapres 3, nama Noverando Rafael A, NIM H10311711030, Fakultas MIPA, jurusan Kimia, jumlah nilai 87,65. Kepadanya diberikan hadiah berupa uang pembinaan sebesar Rp1.000.000. Kedua, segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dipa Untan tahun anggaran 2020. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 20 Juli 2020, Rektor Universitas Tanjung Pura Garuda Wiko, NIP 19650128, 1990021001. Tembusan 1, Wakil Rektor di lingkungan Universitas Tanjung Pura, dan seterusnya. Keputusan Rektor Universitas Tanjung Pura nomor 2606 UN 22 KM 2020 tentang penghargaan kompetisi debat mahasiswa Indonesia KDMI tingkat Universitas Tanjung Pura tahun 2020. Rektor Universitas Tanjung Pura menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Rektor Universitas Tanjung Pura tentang penghargaan kompetisi debat mahasiswa Indonesia KDMI tingkat Universitas Tanjung Pura tahun 2020. Ke-1, penetapan pemenang kompetisi debat mahasiswa Indonesia KDMI tingkat Universitas Tanjung Pura tahun 2020 sebagai berikut. Pertama, pemenang 1, tim Fakultas Ekonomi dan Bisnis, nama 1 Jihan Islahiyah, NIM B10111811036. 2, Danika Ivana Liau,
B1021191020. 3. Rindah Tistita B1031191071. Kepadanya diberikan hadiah berupa uang pembinaan sebesar 6 juta rupiah. Pemenang 2, tim Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nama 1, Syakila Nurhani, NIM F1011171031. 2, Lilis Suryani, NIM F1041171002. 3, Nadia Febriani Meldi, NIM F1041171028. Kepadanya diberikan hadiah berupa uang pembinaan sebesar 4 juta rupiah. Pemenang 3, tim Fakultas Hukum. Nama 1, Beni B. Henry, NIM A1011191137. 2, Elva Alvita Ganadisa, NIM A1011191023. 3, Firhi Dinas Kusuma, NIM A1011191058. Tim Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nama 1, Thomas, NIM E1111191001. 2, Reski Apriliantini, NIM E1111181009. 3, Mita Anggraini, NIM E1111171006. Kepadanya diberikan hadiah berupa uang pembinaan sebesar 2 juta rupiah. Kedua, pemenang The Best Speaker. Pemenang 1, nama Reski Apriliantini, NIM E1111181009, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kepadanya diberikan hadiah berupa uang pembinaan sebesar 2.500.000 rupiah. Pemenang 2, nama Nadia Febriani Meldi, NIM F1041171028, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kepadanya diberikan hadiah berupa uang pembinaan sebesar 1.500.000 rupiah. Pemenang 3, nama Beni B. Henry, NIM A1011191137, Fakultas Hukum. Kepadanya diberikan hadiah berupa uang pembinaan sebesar 1 juta rupiah. Kedua, segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dipa Untan tahun anggaran 2020. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 20 Juli 2020, Rektor Universitas Tanjung Pura Garuda Wiko, NIP 19650128, 1990021001. Tembusan 1, Wakil Rektor di lingkungan Universitas Tanjung Pura, dan seterusnya. Keputusan Rektor Universitas Tanjung Pura nomor 2644 UN22 KM 2020 tentang Penghargaan National University Debate Championship NUDC tingkat Universitas Tanjung Pura tahun 2020. Rektor Universitas Tanjung Pura menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Rektor Universitas Tanjung Pura tentang Penghargaan National University Debate Championship NUDC tingkat Universitas Tanjung Pura tahun 2020. Ke-1, penetapan pemenang National University Debate Championship NUDC pertama, kedua, dan ketiga Universitas Tanjung Pura tahun 2020 sebagai berikut. Pertama, tim pemenang 1, Fakultas Hukum, nama 1, Leonardo, NIM A1011171140. 2, Tengku Friska Adelia Putri,
NIM A1011171066. Kepadanya diberikan hadiah berupa uang pembinaan sebesar 6 juta rupiah. Pemenang 2, tim Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nama 1, Johannes Fregis Filosofio Anugrahu, NIM H1091191004. 2, Rian Jonathan, NIM H1011181062. Kepadanya diberikan hadiah berupa uang pembinaan sebesar 4 juta rupiah. Pemenang 3, tim Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nama 1, Aditya Fadila Sidik, NIM F10211810008. 2, Feliani, NIM F10211810050. Kepadanya diberikan hadiah berupa uang pembinaan sebesar 2 juta rupiah. Kedua, pemenang The Best Speaker. Pemenang 1, nama Leonardo, NIM A1011171140, Fakultas Hukum. Kepadanya diberikan hadiah berupa uang pembinaan sebesar 2.500.000 rupiah. Pemenang 2, nama Feliani, NIM F10211810050, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kepadanya diberikan hadiah berupa uang pembinaan sebesar 1.500.000 rupiah. Dan pemenang 3, nama Johannes Fregis Filosofio Anugrahu, NIM H1091191004, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Kepadanya diberikan hadiah berupa uang pembinaan sebesar 1 juta rupiah. Kedua, segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dipa Untan tahun anggaran 2020. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 24 Juli 2020, Rektor Universitas Tanjung Pura Garuda Wiko, NIP 199501281990021001. Tembusan 1, Wakil Rektor di lingkungan Universitas Tanjung Pura, dan seterusnya. Kepada para pemenang kompetisi yang telah disebut namanya, kami persilakan untuk maju ke depan. Baik, penyerahan penghargaan kompetisi tingkat universitas Pilmapres KDMI NUDC akan diserahkan oleh Rektor Universitas Tanjung Pura, didampingi oleh para dekan di lingkungan Fakultas Universitas Tanjung Pura. Barisan diistirahatkan. Jaraknya. Jarak. Pertama akan diberikan penghargaan pemilihan mahasiswa berprestasi Pilmapres. Pilmapres 1 Jihan Islahiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
Selanjutnya Pilmapres 2, nama Leonardo, Fakultas Hukum. Pilmapres 3 diberikan kepada Noverando Rafael A, Fakultas MIPA. Selanjutnya akan diberikan penghargaan kompetisi debat mahasiswa Indonesia KDMI. Yang pertama diberikan kepada tim pemenang Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pemenang kedua penghargaan kompetisi debat mahasiswa Indonesia diberikan kepada tim Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pemenang 3 penghargaan kompetisi debat mahasiswa Indonesia diberikan kepada tim Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kompetisi debat mahasiswa Indonesia KDMI tingkat Universitas Tanjung Pura. Terdapat pemenang The Best Speaker. Yang pertama diraih pemenang 1 diraih oleh Reski Apriliantini, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pemenang 2 The Best Speaker diraih oleh Nadia Febriani Meldi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dan pemenang 3 kompetisi debat mahasiswa Indonesia The Best Speaker diraih Beni B. Hendri, Fakultas Hukum.
Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemberian penghargaan National University Debate Championship NUDC tingkat Universitas Tanjung Pura tahun 2020. National University Debate Championship terdapat 3 pemenang. Yang pertama, pemenang 1 diraih oleh tim Fakultas Hukum. Baik, kembali kami sampaikan pemenang 1 National University Debate Championship NUDC tingkat Universitas Tanjung Pura tahun 2020 diraih oleh pemenang 1 tim Fakultas Hukum. Selanjutnya pemenang 2 National University Debate Championship diraih tim Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Selanjutnya pemenang 3 dari National University Debate Championship adalah atau diraih oleh tim Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. National University Debate Championship terdapat pemenang The Best Speaker. 3 pemenang, yang pertama pemenang 1 The Best Speaker adalah Leonardo dari Fakultas Hukum. Pemenang 2 Feliani Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dan pemenang 3 The Best Speaker National University Debate Championship diraih Johannes Fregis Filosofio Anugrahu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Para pemenang yang telah mendapatkan penghargaan silakan untuk kembali ke tempat masing-masing. Selanjutnya akan dilaksanakan pemasangan jaket alma mater. Untuk itu bersiap-siap 9 orang perwakilan dari fakultas masing-masing. Pemasangan jaket alma mater yang akan diwakili oleh 9 mahasiswa perwakilan dari fakultas masing-masing. Silakan perwakilan dari fakultas masing-masing untuk maju ke depan.
Pemasangan jaket alma mater ini akan dilakukan oleh rektor dan didampingi oleh para dekan dari 9 fakultas. Dimulai dari Fakultas Hukum, kemudian Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Kehutanan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dan Fakultas Kedokteran. Baik, demikian tadi pemasangan jaket alma mater yang diwakili oleh 9 mahasiswa angkatan 2020 dari perwakilan fakultas masing-masing. Disilahkan untuk kembali ke tempatnya masing-masing.
Sambutan pembina upacara. Semangat, istirahat. Itu pun. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ketua Senat dan Sekretaris Senat Universitas Tanjung Pura yang saya hormati, para Wakil Rektor, para Dekan di lingkungan Untan, dan seluruh Wakil Dekan, Ketua Lembaga di lingkungan Untan, Ketua Program Pascasarjana, Ketua UPT, para Kepala Biro, Kabak, Kasubag, khususnya bidang kemahasiswaan dan alumni, Ketua DPM dan BEM Untan, seluruh mahasiswa baru Universitas Tanjung Pura yang saya banggakan, adik-adik mahasiswa yang hadir dalam upacara hari ini di halaman Rektorat Untan, maupun yang mengikuti acara penyambutan ini melalui live streaming. Alhamdulillah, marilah kita banyak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan kasih dan sayangnya, kita berada dalam keadaan sehat walafiat dan dapat mengikuti acara penyambutan mahasiswa baru Untan tahun akademik 2020-2021 ini. Bapak, Ibu, mahasiswa dan peserta upacara yang saya hormati, pertama izinkan saya menyampaikan sekali lagi ucapan selamat datang kepada mahasiswa baru Universitas Tanjung Pura tahun ajaran 2020-2021 yang berjumlah kurang lebih 7.000 mahasiswa. Tentu saja menjadi kebanggaan bagi Universitas Tanjung Pura menyambut saudara-saudara sebagai pembelajar yang kelak diharapkan menjadi kekuatan dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kampus ini berjalan di atas cita-cita besar dan mulia. Oleh karena itu, segeralah memahami posisi baru saudara pada saat ini. Tatalah cara berpikir, tatalah cara bertindak, dan pahami bahwa lingkungan berubah dengan sangat cepat. Dan tidak ada pilihan lain kecuali kita beradaptasi dengan keadaan baru yang tentu saja membawa peluang dan tantangan baru. Oleh karena itu, mari kita bersiap diri untuk terus mengembangkan cara berpikir kritis, cara berpikir kreatif, lebih terampil berkomunikasi, dan memiliki pikiran yang terbuka dan lincah untuk bekerja sama. Bapak, Ibu, mahasiswa, dan peserta upacara yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui dan sebagaimana juga yang dialami oleh bidang-bidang kehidupan lain, dunia pendidikan saat ini juga mengalami berbagai disrupsi. Revolusi industri 4.0 jelas menuntut kita untuk menulis skenario baru dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Tuntutan kompetensi dan profil lulusan pada era saat ini telah berubah karena intervensi teknologi. Singkatnya, kita harus siap dengan keterampilan masa depan. Pengembangan ekosistem digital menjadi satu keniscayaan dalam tata kelola universitas. Proses belajar mengajar misalnya, saat ini tidak dapat lagi hanya sekedar mengandalkan metode tatap muka, tetapi juga metode pembelajaran daring, atau setidak-tidaknya blended learning. Pandemi COVID-19 juga menimbulkan disrupsi. Akan tetapi, mari kita berpikir optimis bahwa bagi perguruan tinggi, pandemik ini dapat menjadi pendorong dan momentum inovasi baru di bidang kesehatan, ekonomi, dan bidang sosial lainnya. Bapak, Ibu, serta mahasiswa dan peserta upacara yang saya hormati, menghadapi lingkungan strategis baru yang didorong oleh berbagai disrupsi yang multi aspek dan multi wajah yang sama-sama kita hadapi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengambil berbagai kebijakan baru
sebagai peta jalan untuk memastikan dan menjamin bahwa para mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi benar-benar memiliki hard skill dan soft skill yang relevan dengan kebutuhan pemecahan masalah saat ini dan yang akan datang. Kebijakan Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang mengintrodusir Merdeka Belajar Kampus Merdeka membuka eksemplar baru bagi pendidikan tinggi di Indonesia, di mana kurikulum diharapkan dapat lebih fleksibel dan adaptif. Kebijakan ini memberi kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk memilih kegiatan belajar di luar kampus dan memberikan kesempatan berkolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri. Setidak-tidaknya ada 8 kegiatan pembelajaran di luar kampus yang dapat ditempuh mahasiswa sebagai bagian dari hak belajar 3 semester di luar program studi, yaitu pertukaran mahasiswa, magang atau praktek kerja, asistensi, mengajar di satuan pendidikan, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, proyek independen, membangun desa atau KKN tematik. Universitas Tanjung Pura sendiri telah siap melaksanakan kegiatan pembelajaran inovatif yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengambil SKS di prodi di lingkungan Untan maupun di perguruan tinggi di luar Untan. Bapak, Ibu, serta mahasiswa dan peserta upacara yang saya hormati, pada titik inilah nampaknya tema bersama Untan membangun ekosistem digital menuju Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam penyambutan mahasiswa kali ini menemukan relevansinya. Kita tentu tetap optimis bahwa kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini merupakan akses yang membuka jalan bagi pengembangan pemikiran yang lebih komprehensif bagi lulusan melalui model dan strategi implementasi kurikulum yang agile serta dukungan ekosistem digital yang reliable. Kepada mahasiswa baru yang saya banggakan, setelah acara penyambutan ini, mulailah dengan langkah kecil menapak cita-cita tinggi agar Untan menjadi Center of Excellence yang sebenar-benarnya. Bukan hanya menara gading, tapi menjadi menara api bagi Kalimantan Barat, Indonesia, dan bahkan dunia. Jangan lupa tetap berkarakter Indonesia dan menjadi pembela terdepan NKRI yang dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan kekayaan dan keindahan yang melimpah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam berbahagia buat kita semua. Marilah kita menadahkan tangan bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Mudah-mudahan mahasiswa baru tahun ajaran 2020-2021 menjadi mahasiswa yang jujur, berakhlak mulia, bermanfaat dan bermartabat bagi Universitas Tanjung Pura khususnya dan bagi bangsa Indonesia umumnya. Bagi yang beragama Islam, izinkan saya untuk memimpin doa ini. Bagi yang beragama non-Islam, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lizzalali wazrikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salatan tujina jami'il ahwali wal afat wa taqdilana jami'al hajat.
وتطهرنا من جميع الشعاب وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا وللجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا والتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بحق الفاتحة والشر الفاتحة يا فارز الحم ويا كاتب الغم يا من لعباده يغفر ويرحم ويدفع البلاء يا الله ويدفع البلاء يا رحمن ويدفع البلاء يا رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب الآخرة. اللهم تقبل دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله عليه وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam. Peresmian mahasiswa angkatan 2020 dengan sirine. Kami silahkan Rektor Universitas Tanjung Pura untuk menekan tombol bel dalam hitungan ketiga. Kami undang juga para wakil rektor untuk mendampingi Bapak Rektor dalam meresmikan penyambutan mahasiswa baru pada tahun ini. Dalam hitungan ketiga ya Pak. Hitungan tiga. 3, 2, 1. Ya, mana tepuk tangannya, Maba? Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya acara akan dilanjutkan dengan kita akan melihat drone. Drone tersebut membawa bendera Untan. Ucapan selamat datang untuk mahasiswa baru, ini dia. Kemudian nama fakultas nantinya akan lewat juga. Serta satu drone akan merekam seluruh kegiatan upacara pada hari ini. Ya, kita sudah lihat salah satu bendera. Kemudian ini ada nama, maksud saya ada warna fakultas. Ya, yang berwarna merah adalah Fakultas Hukum. Mana Fakultas Hukum suaranya? Maba. Kemudian Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mana suaranya? Lihat bendera dulu dong di atas ya. Kemudian Fakultas Pertanian, mana suaranya? Oke, baik. Fakultas Teknik, angkat tangannya. Angkat tangan, bukan tepuk tangan. Iya, Fakultas Teknik berwarna biru, kemudian Fakultas Pertanian berwarna hijau, dan kita lihat Fakultas Ekonomi dan Bisnis berwarna hijau. Kalau untuk pertanian, hijaunya adalah hijau jeruk atau lime. Kemudian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, mana suaranya? Lihat, warnanya berwarna biru tua. Kemudian untuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan berwarna oranye. Selanjutnya Fakultas Kehutanan berwarna ungu, untuk Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berwarna kuning muda. Mana Fakultas Kehutanan suaranya? Dan yang terakhir Fakultas Kedokteran berwarna putih. Oh ya, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berwarna kuning muda.
Selanjutnya ditutup oleh Fakultas Kedokteran yang berwarna putih. Ya, ini adalah bendera Untan, logo Untan. Bisa dilihat di situ ada obor berwarna hitam, ada 3 garis berwarna hitam dan nyala api berwarna merah. Kemudian sepasang mandau pada bagian kiri dan kanan obor, sayap berwarna kuning memiliki 5 helai bulu pada masing-masing sayap. Kemudian ada pita merah putih dan tulisan Universitas Tanjung Pura yang membentuk setengah lingkaran di bagian atas dan tulisan Pontianak di bagian bawah dengan jenis huruf elephant berwarna hitam. Nah, nama Tanjung Pura sendiri diambil dari nama kerajaan yang pernah berdiri di Kabupaten Ketapang. Dan tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai hari jadi atau Disnatalis Universitas Tanjung Pura. Dan kami ucapkan sekali lagi selamat datang kepada mahasiswa baru angkatan 2020. Selamat bergabung menjadi mahasiswa Universitas Tanjung Pura. Laporan. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan umum. Kepada pembina upacara. Hormat! Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Sebelah kanan ke kanan, sebelah kiri yang memang secara bergantian. Dengan tetap melakukan dengan itu unik dengan lurus. Diarahkan ya. Peserta upacara meninggalkan tempat upacara. Para mahasiswa sekalian, untuk mengatur alur keluar dari lapangan upacara, pada barisan yang sebelah kanan silakan belok ke kanan dan yang barisan paling kiri belok ke kiri. Sedangkan yang bagian tengah bisa mundur ke belakang. Dengan tetap menjaga jarak satu dengan yang lain. Silakan dari Fakultas Kedokteran. Barisan yang paling kiri, ya silakan bergantian.
Lanjutkan dengan Fakultas MIPA. Baik, selanjutnya seluruh mahasiswa angkatan 2020 akan mengikuti proses PMB di fakultas masing-masing atau PKKMB di fakultas masing-masing. Salah satunya dari FISIP yang akan dilaksanakan pada pukul 13.00 hari ini. Halo mahasiswa Untan angkatan 2020 yang lagi live streaming. Di sebelah saya ada salah satu mahasiswa angkatan 2020. Kita kenalan sama mahasiswa tersebut. Nama. Nama saya Jessica dari Fakultas Ilmu Keguruan, Prodi Bahasa Indonesia. Oh, jadi pintarnya bahasa Indonesia. Do you speak English? Sedikit. Oke, sedikit. Do you have a boyfriend? No. Oke, saya juga. Oke, kenapa milih FKIP? Karena ingin menambah ilmu untuk menjadi guru. Pengen jadi guru ya, dan dapat bapak guru juga kan? Oke, selamat ya sudah menjadi mahasiswa di Universitas Tanjung Pura. Mudah-mudahan lulus cepat ya, dan IPK-nya tinggi. Ya, demikian laporan singkat dari halaman Universitas Tanjung Pura. Jangan lupa untuk selalu menyimak live streaming karena akan banyak sekali kegiatan dalam rangka penyambutan mahasiswa baru angkatan 2020. Saya Audi, bye. Saya Sarma.